Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah yang akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Basit, Andika Oktaviana, Muhammad Ridwan Jindani, Fauzi Firmansyah, dan Muhammad Farah Ramadan. Saya sebagai moderator. Latar belakangnya yaitu perkembangan cepat industri keuangan global mendorong kebutuhan akan sistem keuangan efisien, kompetitif, etis, dan berkelanjutan. Manajemen keuangan syariah muncul sebagai alternatif signifikan yang didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan masyir, serta mendorong keadilan, transparansi, dan bagi hasil dalam setiap transaksi. Industri keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh konsisten dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Islam dan keyakinan akan stabilitas yang ditawarkannya dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan keuangan sesuai prinsip Islam bagi masyarakat yang sebelumnya tidak berpartisipasi dalam sistem keuangan konvensional. Investasi syariah yang mencakup prinsip-prinsip keuangan Islam dan larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap tidak etis atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Investasi syariah termakna suatu penempatan dana oleh investor dalam suatu bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip Islam. Investasi syariah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu juga menciptakan landasan untuk menciptakan penciptaan nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dan aplikasinya dalam pengelolaan dana menjadi faktor kunci dalam investasi syariah. Investasi syariah seringkali melibatkan konsep bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama antara pihak yang berinvestasi dan pihak yang mengelola. Lalu selanjutnya adalah tujuan investasi syariah. Yang pertama itu investasi sesuai prinsip syariah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup larangan terhadap riba, investasi dalam bisnis yang dianggap haram, dan penghindaran risiko spekulatif dan tidak jelas. Lalu, 2. Menciptakan kesejahteraan investasi memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang dan pasar modal syariah. Yang pertama ada pasar uang syariah adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun transaksi di pasar ini dilakukan tanpa bunga atau riba dan spekulasi masyir, dan dibayi mencakup instrumen yang diperbolehkan menurut syariah. Selanjutnya itu ada pasar modal syariah. Di sisi lain, pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Di pasar modal syariah, perusahaan yang terdaftar dan produk yang pastinya diperdagangkan dan harus ada memenuhi kriteria syariah termasuk dalam hal operasional dan struktur keuangannya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari pasar uang dan pasar modal syariah. Yang pertama, fungsi dari uang syariah. Yang pertama itu likuiditas. Likuiditas memberikan likuid bagi lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Terus ada alat pengendali moneter, pembiayaan jangka pendek. Selanjutnya ini adalah fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah terdiri ada 3 bagian. Yang pertama itu ada penghimpunan modal, memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan jangka panjang melalui penertiban saham atau sukuk. Selanjutnya ada investasi halal, distribusi kekayaan. Selanjutnya ada instrumen-instrumen dari pasar uang dan pasar modal syariah. Yang pertama dari instrumen pasar uang syariah harus ada sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI, ada sertifikat investasi mudharabah antar bank atau IMA, terus ada repo syariah,
transaksi beli syariah dengan janji beli kembali kepada bunga yang telah disepakati. Selanjutnya ada instrumen dari pasar modal syariah. Yang pertama ada saham syariah. Pastinya kita familiar dengan saham syariah. Yang lalu ada sukuk atau sering dikenal dengan obligasi syariah. Dan selanjutnya yang terakhir ada reksadana syariah. Mungkin itu saja untuk mengenai pasar uang dan pasar modal syariah. Pelaksanaan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan Islam. Dalam konteks ini, pelaksanaan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah bukan hanya tentang menghindari riba, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dan bisnis yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu ada prinsip-prinsip syariah dalam keuangan. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah meliputi: yang pertama adalah larangan riba. Riba adalah bunga atau keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa adanya risiko usaha atau kontribusi produktif yang secara tegas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, semua produk dan layanan di lembaga keuangan syariah harus bebas dari unsur riba. Lalu yang kedua ada larangan garar. Garar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi yang mengandung garar dilarang. Sehingga lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua kontrak dan kesepakatan bisnis dilakukan secara transparan dan adil. Lalu yang ketiga ada larangan masyir. Masyir adalah perjudian atau taruhan di mana keuntungan didapat tanpa usaha yang nyata. Lembaga keuangan syariah harus menghindari segala bentuk investasi atau produk yang mengandung unsur masyir. Lalu yang keempat ada kehalalan bisnis. Semua kegiatan bisnis dan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah harus dalam sektor yang halal, yaitu tidak mendapatkan produk atau layanan yang haram menurut Islam, seperti alkohol, perjudian, dan lainnya. Lalu yang kelima ada bagi hasil dan risiko. Prinsip ini menekankan pada pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Lembaga keuangan syariah menerapkan model bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Di sini saya akan menjelaskan tentang antisipasi risiko pengelolaan lembaga keuangan syariah. Mengenai risiko, pastinya aspek krusial dalam manajemen keuangan syariah, di mana terutama bagi lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, terus risiko yang dihadapi juga dari lembaga keuangan syariah dari berbagai sumber juga. Contohnya ada risiko operasional, risiko pasar, maupun risiko likuiditas. Nah, di sini ada berikut beberapa cara lembaga keuangan syariah dapat mengantisipasi risiko-risiko ini. Yang pertama ada diversifikasi portofolio, yang kedua ada pengawasan dan keputusan syariah, yang ketiga ada pengelolaan likuiditas, yang keempat ada penerapan manajemen risiko operasional, yang kelima itu ada penerapan prinsip bagi hasil, yang keenam ada pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketujuh ada penerapan teknologi informasi. Baik, selanjutnya yaitu tentang nilai waktu dan nilai ekonomis. Nilai waktu pastinya dalam manajemen keuangan syariah sangat krusial juga karena memiliki peran penting gitu dalam meskipun harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, berikut adalah penjelasan beserta contoh kasusnya. Yang pertama ada nilai waktu dalam manajemen keuangan syariah. Nilai waktu dalam konteks keuangan hanya mengacu pada gagasan bahwa uang yang diterima lebih berharga daripada uang yang diterima di masa depan. Contohnya, pembiayaan mudharabah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank syariah membeli barang atas permintaan nasabah. Jadi, misalnya nasabah ingin membeli mobil dengan seharga 100 juta. Bank syariah membeli mobil tersebut dengan menjualnya kepada nasabah tersebut dengan harga 110 juta rupiah. Nah, 110 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 2 tahun. Dalam hal ini, 10 juta ini menjadi margin atau keuntungan bagi lembaga keuangan atau bank syariah. Nah, kompensasi itu atas nilai waktu dan uangnya yang diinvestasikan oleh bank. Tidak ada unsur riba dalam transaksi ini karena margin keuntungannya mudah
disepakati oleh bersama. Selanjutnya ada nilai ekonomis dan manajemen keuangan syariah. Nilai ekonomis dalam manajemen keuangan syariah berkaitan dengan manfaat ekonomi yang dimana keuntungannya diperoleh melalui aktivitas yang halal dan pastinya produktif. Contohnya seperti investasi dalam proyek musyarakah. Misalnya, masyarakat adalah kemitraan. Ini bank syariah memiliki dan perusahaan B sepakat untuk membangun proyek gitu. Misalnya bank syariah ini menanamkan modal sebesar 5 miliar dan perusahaan B menanamkan modal sebesar 3 miliar. Nah, jika proyek ini menghasil menguntungkan 1 miliar, maka perusahaan A berhak mendapatkan keuntungan sebesar 60,5% dan perusahaan B berhak mendapatkan keuntungan sebesar 37,5%. Selanjutnya ada referensi dari Al-Quran dan As-Sunnah, di mana keuangan syariah ini prinsip-prinsip yang diterapkan gitu, karena dari referensi Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi landasan atau pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada larangan riba. Larangan riba terdapat di surah Al-Baqarah yang kedua ayat 275 sampai 279. Selanjutnya ada tentang keadilan dan transparansi. Terdapat pada surah Al-Baqarah juga ayat 282. Selanjutnya ada tentang larangan gohor. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya tentang hadis atau as-sunnahnya, peringatannya terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk saran, dalam keuangan syariah dan pemerintah perlu meningkatkan upaya edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Hal penting ini untuk memastikan bahwa masyarakat memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari produk dan layanan keuangan syariah, sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan sebagai kelompok 9 mengenai manajemen keuangan syariah. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.